Kalau baru bertobat langsung disodorin pelayanan, satu dari sisi rohani dia belum kenal Tuhan, belum tertanam. Yang kedua, dia tentu akhirnya melihat dari sisi yang lain kayak tadi, satu sesi segini nih, waduh kalau di gereja ini balik lagi. Ada sesi loh, aduh ini lumayan nih jadi sampingan aku gitu. Iya, kalau di posisi kayak gini yang lebih penting mana nih Pastor, pelayanan atau pekerjaan kalau sama-sama urgent gini? Ini kebingungan antara kita ya, terutama buat kita yang sudah bekerja. Antara pekerjaan dan pelayanan itu mana yang didahulukan? Sebenarnya ada yang namanya keluarga ya, tapi ya udah nanti dulu yang keluarga, ini dulu. Biar nggak tambah kompleks ya. Ya, jadi antara pekerjaan dan pelayanan ini mana yang harus diutamakan? Contoh, pelayanan hari ini juga yang kita maksud itu mungkin juga yang agak membingungkan itu pelayanan di gereja gitu ya, ya. Karena kan mungkin sibuk-sibuknya di hari Minggu atau ada latihan juga di sore hari di hari kalau biasa. Bapak tapping hari Minggu juga langsung live? Saya nggak tapping Pak, saya langsung live. Langsung live. Gitu. Jadi kalau yang tapping hari Jumat. Iya gitu. Pulang kerja kan biasanya juga lelah gitu ya. Maka dari itu supaya kita bisa punya acuan gini ya. Hari ini kita mau bicara sampai siapa juga? Kita bicara bersama seorang yang luar biasa. Selalu seru kalau ngobrol sama beliau ya. Ada Pastor Belsa Erbandi. Dari Gereja Orang Beriman. Kita mau sapa dulu. Shalom Pastor Belsa. Halo. Halo Pastor. Shalom. Terima kasih. Bung Nathan juga. Nathan, apa kabar semuanya? Kabar baik. Terima kasih. Pastor Belsa apa kabar? Baik. Puji Tuhan, baik, senang bisa ngobrol lagi ya. Di sana pakai masker. Ini karena saya sendiri di ruangan, jadi saya nggak pakai masker. Nggak apa-apa, Pastor. Nggak apa-apa. Ya. Kita memang di sini udah 4 orang, jadi harus pakai masker. Iya, gitu benar. ya. Sekali lagi makasih banget Pastor Belsa sudah join di Bahtera IDFM. Hari ini pembahasan yang lebih seru lagi, mungkin juga jadi masalah setiap kita yang bekerja gitu ya. Kalau di gereja ntar pelayanan itu harus yang utama. Itu pas kita remaja itu diajarin kayak gitu. Iya, waktu remaja saya inget tuh, Pastor Belsa, saya pernah tuh disuruh nyusun skala prioritas. Yang pertama Tuhan pasti kan. Yang kedua apa nih? Keluarga. Ketiga pelayanan dulu baru pekerjaan gitu kan. Itu. Ternyata Jonathan udah disuruh nyuruh. Cuman kalau saya juga memang diajarin pelayanan jangan lupa ya, harus jangan sampai ditinggalkan karena dalam pelayanan itu kita belajar banyak hal gitu ya. Maka dari itu antara pelayanan dan pekerjaan. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan utama Pastor Belsa, ada yang menemui juga masalah ini. Meninggalkan pelayanan alasannya sibuk. Nah, ini kan buat sebagian orang hal yang ya memang sibuk ya harus ditinggal sebentar dong pelayanannya. Tapi di sebagian orang lagi mikir bahwa wah jangan-jangan ini siasat si jahat untuk saya akhirnya bikin sibuk dan akhirnya saya lupa pelayanan. Sebenarnya sibuk ini salah nggak sih Pastor kalau boleh tahu? Ya kesibukan setiap orang itu kan masing-masing. Dan yang pertama-tama saya selalu kalau melihat satu persoalan saya berusaha untuk melihat dari berbagai sudut. Karena memang harusnya kita seperti itu. Jadi kita juga bisa menyelami keadaan dari sisi-sisi yang berbeda. Nah, bicara kesibukan itu sebenarnya ada 2 hal yang perlu kita perhatikan, 2 sudut yang perlu kita lihat. Yang pertama, sibuk karena dia itu keteteran, ya sehingga akhirnya dia mengatakan bahwa saya sibuk ini banyak sekali yang harus diurus. Itu menunjukkan sebenarnya ketidakdewasaan dia. Padahal di dalam pelayanan itu butuh kedewasaan. Tidak mungkin anak kecil, ini bukan hanya bicara fisik ya, tapi baik itu jiwa dan rohani, pelayanan itu perlu orang yang dewasa. Nah, dewasa di sini bukan hanya rohaninya bertumbuh. Jadi kan kalau orang baru bertobat tuh sebenarnya jangan langsung dikasih pelayanan, tapi juga jiwa dan fisiknya tuh dewasa. Dia bisa melakukan yang namanya manajemen waktu. Sehingga waktu orang itu sudah keteteran menunjukkan dia tidak bisa melakukan manajemen waktu dan dia tidak mempertimbangkan hal itu dengan matang. Tidak mungkin seseorang langsung ditunjuk tiba-tiba jadi head of praise of worship, kan nggak mungkin. Dia akan diberi waktu 2 hari atau rohaninya berdoa dulu. Kalau dia langsung take it gitu dan tidak mikir-mikir lalu dengan alasan sibuk mundur, ya saya katakan itu tidak dewasa. Tapi ada sudut yang kedua. Sudut yang kedua itu namanya hidup, mungkin juga karirnya sedang menanjak, tiba-tiba dipercayakan kantor, pekerjaan yang lebih banyak atau pindah kota. Ya saya rasa it's fine gitu, nggak apa-apa untuk dia menarik diri. Toh juga dia bisa mengalihkan pelayanannya dalam bentuk yang lain kan. Tidak harus selalu di titik itu. Mungkin di belakang layar, mungkin support lewat, walaupun dia tidak harus berdiri secara fisik di mimbar, dia bisa support lewat
masukan-masukan dia sebagai senior. Jadi kita harus dari dua sisi itu. Kalau sibuk karena dia keteteran tidak bisa mengatur waktu, itu saya katakan immature, nggak dewasa. Ya itu salah karena dia tidak bisa manajemen waktu dan dia tidak bisa melihat semua dari jauh sebelum dia menerima tawaran pelayanan itu. Tapi kalau yang kedua, kalau dia memang melakukannya itu karena ada hal-hal yang berubah, namanya hidup kan ada perubahan ya. Tiba-tiba besok, ya mohon maaf, bukan kita mendoakan yang terburuk, tiba-tiba besok orang tua kita ada yang meninggal, lalu kita harus menggantikan usaha apa kita, kan kita nggak bisa mereka-reka itu gitu, sehingga kita harus mereschedule ulang pelayanan. It's normal. Jadi dua hal itu kalau kita bicara orang sibuk dan meninggalkan pelayanan. Kalau bicara setan mau ganggu sih ya nggak hanya lewat pelayanan ya, kadang kita dapat cuan dikit lupa Tuhan juga gitu ya, maksudnya lupa bersyukur, kita juga udah sedang dibuat setan untuk meninggalkan Tuhan. Oke. Jadi semua jangan salah-salahin setan ya. Tapi menarik lihat pertanyaan Nathan kemarin. Dari kemarin saya tuh kepikiran gitu ya. Apa? Ada juga Pak. Ini kan meninggalkan pelayanan gara-gara pekerjaan. Kalau meninggalkan pekerjaan gara-gara pelayanan, karena mungkin lebih cuan. Pastor Belsa, ada pertanyaan susulan ternyata. Gimana Mas? Ini meninggalkan pelayanan. Meninggalkan pekerjaan karena pelayanan. Iya, itu balik lagi, meninggalkan pekerjaan karena pelayanan. As long as it is panggilan Tuhan, benar-benar murni, saya rasa tidak pernah ada yang salah. Mengikut Yesus itu selalu benar, tetapi tidak selalu mudah. Ya, jadi orang langsung bersemangat kan ikut Tuhan, yes itu benar. Tapi saya mau ingatkan tidak mudah. Jadi sekali kamu sudah committed, kamu sudah berkomitmen di situ, karena kamu yakin itu panggilan Tuhan, ya jalani, lakukan itu. Banyak sekali kok contoh-contoh di Alkitab orang seperti itu, salah satunya adalah Petrus. Petrus kan profesinya adalah nelayan, dan memang Tuhan memanggil dia menjadi penjala manusia. Dan karena memang itu panggilan Tuhan, itu selalu benar. Tapi memang tidak selalu mudah. Namanya dalam perjalanan hidup pasti ada tantangan mengikut Tuhan. Tapi karena dia ingat panggilannya, dan juga dia komitmen di situ, dia akan tetap terus melakukannya. Paulus juga orang yang demikian. Paulus adalah anggota Sanhedrin, saya percaya mungkin namanya menjadi anggota dewan yang terhormat, ada gaji, kalau sekarang ada tunjangan, ada hal-hal yang lain. Tapi dia tinggalkan itu semua karena memang Tuhan sudah memanggilnya. Tapi kalau tadi seperti yang Bung Jonathan bilang, memanggil karena cuan, ya itu belum bertobat ya kalau saya bilang. Karena cara kerja Tuhan itu tidak seperti cara kerja manusia ya. Saya sendiri kan hamba Tuhan ya. Mengikut Tuhan itu betul-betul caranya cara Tuhan. Kalau kita masuk kantor, kita akan tahu, oh gaji saya sekian, tunjangan saya sekian, saya dapat di cover kesehatan begini. Kalau kita mengikut Tuhan, pernah mungkin saya, ini akhirnya kita harus bicara sampai ke ranah sini ya. Mungkin saya pernah satu pelayanan di satu gereja, tapi kemudian gereja tersebut lupa memberikan persembahan gitu ya. Dan it's not a problem gitu. Walaupun mungkin dari sisi manusia sempat bingung gitu ya, keluar masuk gitu ya kan. Tapi dari sisi rohani, oh Tuhan tuh izinkan ini buat saya sesuatu terjadi. Tapi satu ketika, seminggu kemudian ketika saya melakukan pelayanan yang mungkin saya anggap itu ya sudah, ini bukan pelayanan yang dalam artian secara fisik gebiar, megah, mewah, tapi ternyata dari situ Tuhan bisa memberikan berkat buat saya yang berlipat-lipat dibanding waktu saya pelayanan di gereja yang kelihatannya secara fisik megah dan gebiar. Nah, dari sini kita tahu bahwa kalau mengikut Tuhan, kan acuannya hanya cuan, kamu akan gampang kecewa dengan Tuhan. Tapi kalau betul-betul mengikut panggilan Tuhan, Tuhan akan bekerja dengan cara yang tidak terduga-duga dalam hidup kita. Wow, gitu ya. Melayani Tuhan harus karena panggilan, bukan karena cuan. Kalau cuan ya Anda main saham aja sana. Emang cuan itu jualan apa? Merah apalagi hijau nih, gitu ya. Emang cuan itu jualan apa sih, gitu kan ya? Lumayan. Kalau ibadah 1, 2, 3 diambil semua. Aduh. Tapi kalau misalnya Pastor, saya tuh mendapati saya udah pernah cerita sama Nathan nih dulu. Di hari yang sama saya harus bekerja, tapi ada pelayanan yang harus saya lakukan. Ini kan ya kayak mengetes prioritas kita gitu loh. Iya benar. Nah kalau di posisi kayak gini yang lebih penting mana nih Pastor? Pelayanan atau pekerjaan kalau sama-sama urgent gini? Jonathan super penasaran Pastor. Ya, kita sekali lagi di keadaan-keadaan yang tidak mudah ini akhirnya menuntut kita bersikap dewasa. Nah, ketika kita bersikap dewasa, kita harus melihat dari berbagai sisi. Ya, jadi saya tidak bisa langsung menjudge ABC. Saya harus lihat kasusnya seperti apa. Makanya jawaban itu selalu per kasus, sehingga dikenal dengan nama kasuistik gitu ya. Ketika kita sudah menerima pelayanan ini,
dari jauh-jauh hari. Ini adalah event besar, misalkan katakanlah acara Natal, dan kita adalah tanda kutip orang kunci, bukan berarti kita yang hebat ya, tetap Tuhan yang dimuliakan. Orang kunci misalkan kita worship leader utama, atau kita yang I don't know, mungkin kita yang pegang mixer yang utama, kita sudah terima ini dari jauh-jauh hari, dan pekerjaan ini sebenarnya bisa kita nego ke orang untuk kita tunda, at least 2 jam, masa nggak bisa sih Pak? Kita dulu kan pelayanan gitu. Tapi kalau memang pelayanan ini kelihatannya bisa ada yang menggantikan kita, dan pekerjaan kita ini menuntut urgent, namanya profesi kan beda-beda, saya nggak bisa judge. Ada orang yang kalau misalkan penting pelayanan apa profesi, iya, tapi kamu apa? Kamu dokter, iya. Ada orang habis ditusuk, ditunggu di UGD, nggak apa-apa, saya nyanyi-nyanyi dulu, orangnya mati dong. Salah kan jadinya. Keadaan-keadaan ini menuntut kita menjadi dewasa untuk melihat dari berbagai sudut. Kita lihat dulu pekerjaannya ini bisa digantikan nggak? Kalau pekerjaannya bisa digantikan, tidak terlalu urgent, tidak artinya memakan nyawa orang lain, ya berarti saya dahulukan pelayanan dulu. Kebetulan pelayanan ini juga saya orang kunci, saya sudah iakan dari jauh hari. Tapi kalau pelayanannya ini bisa diganti, dan pekerjaan saya ini juga kebetulan tidak ada yang bisa mengganti, ya akhirnya saya mendulukan pekerjaan. Sekali lagi kita harus lihat yang mana intinya dalam hal yang kita putuskan ini menjadi baiklah, dan jadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan dimuliakan. Baik. Jadi sama-sama penting Pak. Sama-sama penting memang, ya kan. Jadi jangan ke distract sama omongan pimpinan, atau bahkan omongan yang ada di gereja. Wih, meninggalkan pelayanan, dosa kamu, dosa. Lah, padahal yang lebih urgent banget itu yang di situ tuh, gitu kan ya. Juga, ya. Kita masih bicara bersama Pastor Belsa, Sobat Rega. Bicara tentang pelayanan dan pekerjaan. Ada 2 hal lagi nih Pastor yang kita mau tanyakan. Kita banyak ya Pak, masalahnya. Iya, karena di dunia pelayanan ini kan nggak gampang ya, apalagi dihadapkan sama yang namanya pekerjaan gitu ya. Bener. Kecukupan dulu baru pelayanan, supaya nggak minta-minta. Atau pelayanan aja, pasti Tuhan cukupkan. Ini pilih yang mana Pastor Belsa? Ya. Nah, sebelum saya jawab ke situ tadi kan kita banyak menyinggung ya, pelayanan, pekerjaan. Sebenarnya dikotomi ini tuh cukup menjerumuskan gitu ya. Karena pernah juga ada orang yang bertanya kepada saya, baca Alkitab dulu yang lebih utama atau kita berdoa? Saya bilang jangan terjerumus dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ini adalah pertanyaan yang ya jujur jadinya menyesatkan. Karena akhirnya saya mengatakan bahwa berdoa dan membaca Alkitab itu harus seimbang, sama seperti kita bernafas. Masa kita hanya tarik napas nggak buang napas, kan nggak mungkin. Bener. Bahaya tuh. Nah, pertanyaan tadi juga, pekerjaan dan pelayanan itu juga sebenarnya jangan terus didengungkan, karena ketika orang menanyakan itu berarti orang tersebut tidak mengerti konsep pelayanan. Konsep pelayanan itu tidak hanya berdiri di atas mimbar. Memang ada orang-orang tertentu yang dipanggil 100% full timer seperti tadi dipanggil Petrus, Paulus ya. Tetapi pelayanan itu dari Kolose 3:23 adalah apapun yang kamu perbuat, ketika kamu perbuat untuk Tuhan, kamu sedang melayani Tuhan. Jadi walaupun kamu ibu rumah tangga, itu adalah pelayananmu. Kamu mengurus anak, kamu membesarkan generasi berikutnya. Ketika kamu adalah siswa, kamu juga sedang mempersiapkan dirimu. Ketika kamu adalah pengusaha atau karyawan, kamu melakukannya untuk Tuhan, kamu sebenarnya sedang melayani Tuhan. Jadi dia harus mengerti dulu konsep pelayanan itu dasarnya seperti apa. Nah, kemudian kenapa sering muncul pertanyaan pelayanan pekerjaan itu mana yang lebih penting? Nah, karena orang tersebut biasanya tidak dewasa, sehingga waktu dia menerima pelayanan dan dia tidak bisa mengatur hidupnya, menunjukkan dia tidak memiliki kemampuan manajemen waktu dan tidak berpikir panjang waktu dia mau terima itu. Pokoknya dia terima, ini namanya jabatan, nama, terkenal, dilihat orang, tapi dia nggak mikir bahwa sebenarnya dia tuh punya tanggung jawab keluarga yang hanya dia bisa jumpai hari Sabtu. Mendingan dia terima pelayanan yang kira-kira hari Minggu tidak terlalu menyita waktu dia, tapi dia melayani Tuhan dan juga dia tidak kehilangan keluarganya. Jadi itu yang harus kita pahami dulu, perbedaan antara pekerjaan dan pelayanan. Nah, masuk ke pertanyaan tadi yang Bung Nathan sampaikan, melayani dulu atau berkecukupan dulu. Nah, sekali lagi melayani Tuhan itu kan sebenarnya adalah satu kesempatan ya. Kesempatan dalam bahasa Yunaninya itu kairos. Kairos itu tidak datang 2 kali. Dan kairos itu tidak menunggu kita kaya atau kita naik di atas. Karena kan kita nggak tahu kapan posisi kita secara manusia, kita dapat promosi atau kita kaya raya. Dan ketika bicara cukup, namanya manusia rasa-rasanya nggak pernah cukup ya. Udah punya ini masih kurang, kapan kita merasa kita cukup? Jadi pelayanan itu tidak menunggu itu sebenarnya. Ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus dan yang bisa kita lakukan adalah melayani Tuhan, mungkin saat ini kita belum terjun
langsung di gereja, kita melayani Tuhan lewat membesarkan anak-anak kita. Tapi ketika kita memang sudah dikasih kesempatan, sudah ditawari, kita juga berpikir panjang, kita mampu, ternyata jangan sampai kita terima tapi kita nggak mampu handle, ya why not kita lakukan gitu. Dan pelayanan itu kan tidak harus selalu hanya satu bagian yang kita lihat di mimbar, main musik, atau pengkhotbah. Pelayanan itu kan bisa berbagai bentuk macam di gereja. Bisa kita di belakang layar, bisa kita menjadi greeter, padahal kita mungkin juga apapun itu bisa kita ikut turut serta. Oke, saya pelayanan yang 6 bulan sekali deh waktu bakti sosial, it's okay. Apapun itu tidak perlu menunggu kita kaya, tapi menunggu hati kita bahwa kita sadar ini adalah kesempatan emas dari Tuhan karena Dia sudah menebus kita nggak bisa membayar apa-apa balik kepada Tuhan. Gitu. Oke. Jadi pelayanan itu butuh satu kedewasaan ya Pak. Betul. Dan satu komitmen gitu ya. Benar. Jangan terombang-ambing sama yang namanya omongan kanan kiri. Kalau memang kita udah mantep ya sudah, silakan aja. Paling gitu kesel tuh ya Pak. Kalau dengar ada orang bilang belum pelayanan ya. Melayani dong. Kan nggak tahu kita melayani dalam bentuk apa kan. Benar. Kalau memang ditanya belum pelayanan, jawab aja sudah gitu ya. Sudah gitu. 6 bulan sekali. Bakti sosial. Kan biasanya pertanyaan itu muncul dari orang-orang yang udah pelayanan belum ya gitu. Mungkin yang dia belum mengerti konsep pelayanan atau dia sedang merekrut orang gitu. Iya betul. Atau mungkin mau besar-besaran gitu ya, besar-besaran pegawai, besar-besaran pengerja, besar-besaran kita nggak perlu besar-besaran, ini kan perlu kita besarkan adalah setiap orang yang melayani menyadari kasih Tuhan itu besar di hidupnya. Tapi tidak salah berbicara seperti itu. Tapi betul tadi memang harus ditekankan kalau kita mau terjun di lapangan pelayanan, kita harus dewasa. Kalau baru bertobat langsung disodorin pelayanan, satu dari sisi rohani dia belum kenal Tuhan, belum tertanam. Yang kedua, dia tentu akhirnya melihat dari sisi yang lain kayak tadi, satu sesi segini nih, waduh kalau di gereja ini balik lagi. Ada sesi loh, aduh ini lumayan nih jadi sampingan aku gitu. Akhirnya nggak dewasa kan. Dan dia keteteran, dia lupa dia udah terima pelayanan di gereja A, habis itu di gereja B, habis itu di gereja C lah, dan akhirnya pelayanan diberantakan karena dia tidak mampu memanage waktu. Pertama prinsipnya salah tentang pelayanan, nggak mampu memanage waktu dan akhirnya tidak komitmen, itu yang justru berbuntut buruk pada akhirnya. Itu warning dari Pastor Belsa ya. Jadi yang memang masih belum siap gitu ya, jangan. Ntar kalau dipaksakan kena pandemi, kaget loh. Iya juga ya Pak. Kaget loh ntar kena pandemi. Udah 1 tahun kan di rumah aja. Ayo. Betul, pandemi ini mengajarkan kita banyak hal. Kalau kita lagi bicara sudut rohani, dari sudut orang percaya bahwa macam-macam, dari sudut hamba Tuhan, bahwa sekarang hamba Tuhan harus mempraktekkan yang dikhotbahkan ya kan, karena nggak ada lagi PD-PD ketemu apa nggak ada kan, gitu. Terus juga dari sisi orang yang mengagungkan kita harus ke tempat yang fisik gitu ya, gedung ini. Tuhan itu tidak berdiam di gedung-gedung, Tuhan itu berdiam di mana orang-orang percaya kumpul. Jadi ini semua adalah pelajaran kehidupan buat semua jemaat, hamba Tuhan, pengerja, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang ajaib dan luar biasa dan tidak terikat pada satu titik yang kita anggap hanya di situ. Gitu. Luar biasa. Itu, that's the point. Tadi kan kita udah singgung-singgung tuh soal apa yang kita dapat. Terkenal namanya PK ya, Joy ya. Iya. PK ya. Tapi nggak usah bahas itu ya. Itu udah jelas gitu ya. Kalau misalnya Anda pelayanan ngejarnya PK, dewasa dulu dong. Iya kan. Benar. Mungkin langsung kesimpulan aja deh, Pastor Belsa. Antara pelayanan dan pekerjaan, mana yang terpenting? Silakan, Pastor. Pelayanan dan pekerjaan yang terpenting adalah kita menyadari konsep pelayanan itu. Bahwa pelayanan itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang harus kita penting. Dan pelayanan di sini, kadang dua pertanyaan ini muncul karena yang satu ngertinya pelayanan itu adalah berdiri di mimbar gereja, yang satu pekerjaan itu adalah di kantor. Padahal pelayanan itu ya termasuk di kantor, pelayanan itu termasuk di rumah, pelayanan itu termasuk di sekolah, itu adalah pelayanan kita. Siapa tahu pada waktu kita kuliah Tuhan kirimkan orang-orang yang bermasalah dengan orang tuanya, lalu kita layani dan dia bertobat percaya Tuhan. Jadi mana yang terpenting? Yang terpenting kita memahami dulu konsep pelayanan. Kita kenal Tuhan dulu sungguh-sungguh gitu. Dan ketika kita sudah terjun di lapangan yang tadi pelayanan di gereja ya, dan kita di kantor, maka dari itu waktu kita diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang dilematis, biarlah kita minta hikmat Tuhan, waktu kita mengambil keputusan tidak merugikan
banyak orang dan akhirnya kita jadi batu sandungan gitu. Yang tadi kayak saya katakan ya, misalkan kita sudah deal dari 6 bulan lalu kita akan memimpin satu ibadah KKR dihadiri oleh 10.000 orang misalkan gitu. Tiba-tiba ada satu pekerjaan yang bos kita tuh bilang, kamu harus ya standby, nanti kamu dapat loh bonus lembur lah, katakanlah 3 juta. Waduh lumayan nih. Tapi kalau kamu nggak bisa nanti diambil temanmu si Rudi. Nah dia kan jadi bingung. Nah di situ dituntut kedewasaan. Oh ya sudah, aku kan sudah mendulukan tawaran untuk melayani, ya aku melayani, nggak apa-apa itu diambil orang, kecuali pekerjaannya adalah dokter atau perawat yang harus mengurus orang yang emergency karena kecelakaan. Jadi dari situ kita dituntut untuk mengerti konsep layanan, dan ketika kita diperhadapkan pada pilihan dilematis, kita minta hikmat Tuhan supaya pilihan yang kita ambil itu tidak merugikan banyak orang, tetapi boleh tetap terus membawa hormat kemuliaan untuk nama Tuhan. Nice. Seperti itu. Mantap, kita lengkap. Sudah ditutup sama kalimat yang sungguh bisa mengarahkan kita gitu ya, Joy ya. Punya acuan, enggak mas, mana yang lebih penting ya, bagaimana kita menyikapinya begitu. Betul, ya Joy ya. Minta hikmat Tuhan ya. Baik, seperti itu. Narasumber kami Pastor Belsa ada Instagramnya. Jangan lupa. Saya tuh senang banget ketika Pastor Belsa itu posting-posting konten-konten yang foto keluarganya Pastor Belsa yang zaman dulu itu, Pastor. Itu saya ngeliatin loh, Pastor. Itu sampai, oh iya ya, ini berarti ya gitu ya. Keren ya. Gak tahu kenapa saya suka gambar-gambar sejarah soalnya. Jadi happy sekali. Silakan di-follow. Anda mau lihat juga di mana fotonya, Anda bisa di Instagramnya. Anda bisa follow Pastor Belsa Erbandi. Tulisannya Belsa Erbandi. Digabung semuanya. Jangan lupa di-follow ya. Yes. Nanti biar jadi berapa? Biar jadi 3.000. Iya, biar jadi 3.000. Jadi 10k lah, biar bisa swipe up ya. Kejarnya kok kejar swipe up. Pastor Belsa, makasih banget kalau hari ini kita sudah saling sharing. Iya. Dan semoga ini bisa jadi arahan buat setiap pendengar gitu ya. Betul. Supaya bisa ya menyikapi dengan baik antara pekerjaan dan pelayanan, dan ya nggak salah konsep, nggak salah konsep. Jangan lupa komitmen juga ya. Betul. Yang sudah diambil sebagai sebuah kegiatan yang nggak boleh digantikan sama yang lain gitu. Betul. Ya, kecuali memang sangat urgent. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.